Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Sonia Emalia dengan NIM 2105113310. Saya berasal dari kelas C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan paku-pakuan dengan tujuan memenuhi ujian tengah semester konsep dasar IPA Biologi dengan dosen yang mengajar ialah Pak Mahmud Al-Busari, SPD, MPD. Tumbuhan paku atau bahasa latinnya Pteridophyta berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata pteron yang artinya bulu dan piton yang artinya tumbuhan. Disebut bulu karena susunan daunnya itu seperti bulu-bulu yang tersusun. Pteridophyta ini merupakan kelompok plantae yang tubuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku dapat bereproduksi dengan spora sehingga disebut dengan Cormophyta berspora. Berbeda dengan tumbuhan lumut, Pteridophyta ini merupakan tumbuhan vaskular yang biasa disebut dengan Tracheophyta karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan pembuluh angkut phloem. Masyarakat juga mengenal tumbuhan paku atau Pteridophyta ini dengan istilah pakis. Nah, tumbuhan paku ini atau Pteridophyta ini merupakan organisme fotoautotrof yang artinya dapat membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan paku dapat tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab yang disebut dengan hygrofit, kemudian ada di air yang disebut hidrofit, kemudian ada di permukaan batu, tanah, atau ada yang menempel di kulit pohon yang disebut dengan epifit. Tumbuhan paku yang tumbuh di tanah misalnya ada suplir dan dengan bahasa latinnya yaitu Adiantum suniatum, dan tumbuhan paku yang hidup di tanah berair misalnya ada Marsilea atau disebut juga dengan semanggi. Kemudian tumbuhan paku yang hidup menempel di pohon misalnya ada Trimogosum atau sisik naga. Tumbuhan paku juga mengalami pergantian bentuk yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Fase sporofit ini mudah dibedakan karena memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki bentuk yang lebih kompleks daripada fase gametofit. Pada fase sporofit ini, Pteridophyta sudah memiliki bagian-bagian tubuh, yaitu akar, batang, dan daun. Kemudian, batang tumbuhan paku ini ada yang bercabang-cabang dan ada pula yang berkayu. Kemudian, pada batangnya tersebut biasanya juga memiliki rambut-rambut halus atau berbulu. Tumbuhan paku memiliki batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah yang disebut dengan rizom. Tumbuhan paku memiliki susunan pembuluh angkut bertipe radial dan pembuluh angkut bertipe konsentris. Di dalam batang ini terdapat pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Pembuluh xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Kemudian pembuluh phloem ini berfungsi untuk mengangkut zat organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Tumbuhan paku ini pada umumnya berdaun dan daunnya ini memiliki urat-urat daun dan daunnya ini ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Yang berukuran besar ini daunnya disebut makrofil
dan daun yang berukuran kecil disebut mikrofil. Ada daun yang kecil atau mikrofil itu bentuknya seperti sisik, misalnya pada paku ekor kuda. Daun dewasa dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu tropofil dan sporofil. Tropofil ini daunnya yang berfungsi untuk fotosintesis dan tidak mengandung spora. Kemudian daun sporofil adalah daun yang menghasilkan spora. Ukuran dan bentuk daun itu ada yang berbeda dan ada yang sama. Kalau daunnya ukurannya itu berbeda dan bentuknya juga berbeda, disebut paku heterofil. Contohnya itu pada sisik naga atau Dendricmoglossum. Kemudian ada paku homofil, yaitu daunnya itu memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Contohnya itu Adiantum cunninghami atau suplir. Pada Pteropida ini menghasilkan spora. Spora ini dihasilkan di dalam sporangium. Sporangium pada tumbuhan paku terkumpul dalam bentuk sorus, strobilus, dan sporokrap. Nah, sorus ini sporangiumnya berada di dalam kotak terbuka atau tertutup oleh indusium. Bila sporangium kering, maka anulus akan membuka dan menyebarkan spora. Kemudian sorus terdapat di permukaan bawah daun dengan susunan yang beraneka ragam, antara lain sejajar dengan tulang daun, ada yang berjajar di tepi daun, kemudian ada yang berbentuk noktah dan zigzag. Contohnya itu pada suplir. Kemudian ada strobilus, yaitu sporangiumnya membentuk suatu bangun kerucut bersama sporofil. Contohnya itu pada paku kawat. Kemudian ada sporokrap, yaitu sporangiumnya dibungkus oleh daun buah yang disebut dengan carpellum. Contohnya itu pada Marsilea. Jenis spora yang dihasilkan itu ada 3 macam. Yang pertama, paku homospora atau disebut juga dengan isospora, yaitu menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sporanya tumbuh menjadi protalium, membentuk antheridium maupun archegonium. Kemudian ada paku heterospora atau anisospora, yaitu menghasilkan 2 jenis spora dengan ukuran yang berbeda. Spora yang besar itu disebut dengan makrospora atau megaspora, yaitu berkelamin betina, yang akan tumbuh menjadi makroprotalium atau megaprotalium pembentuk archegonium. Spora yang berukuran kecil atau disebut juga dengan mikrospora, yaitu berkelamin jantan, yang akan tumbuh menjadi mikroprotalium pembentuk antheridium, misalnya pada semanggi atau Marsilea. Nah, yang ketiga ada paku peralihan atau campuran, yaitu spora yang berukurannya sama tetapi jenisnya berbeda. Spora itu dapat tumbuh menjadi protalium yang akan membentuk salah satu alat kelamin archegonium atau antheridium saja. Contohnya itu pada paku ekor kuda. Nah, pada fase gametofit, tumbuhan Pterodophyta ini berbentuk seperti talus. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Gametofit akan membentuk alat kelamin jantan, antheridium, dan menghasilkan spermatozoid berflagel. Sedangkan archegonium menghasilkan ovum atau sel telur. Tumbuhan paku berumah satu memiliki gametofit biseksual yang dapat membentuk 2 macam alat kelamin, baik antheridium maupun archegonium, misalnya paku homospora.
Kemudian tumbuhan paku yang berumah dua memiliki gametofit uniseksual yang hanya membentuk salah satu alat kelamin, yaitu antheridium atau archegonium saja. Misalnya paku heterospora dan paku peralihan. Pteridophyta ini mereka bereproduksi secara aseksual atau disebut juga dengan vegetatif, dan juga bisa dengan seksual atau disebut juga dengan generatif. Reproduksi secara aseksual itu terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat di dalam sporangium atau kotak spora. Spora akan tumbuh menjadi gametofit. Selain melalui pembentukan spora, reproduksi secara aseksual juga dapat dilakukan dengan rizom. Rizom akan tumbuh menjalar dan membentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni atau bergerombol. Reproduksi secara seksual pada Pteridophyta ini terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Kemudian di sini saya memiliki paku yang bersubdivisi Pteropsida atau paku sejati. Di sini ada dua jenis, yaitu paku sisinaga dan paku lady, pakis lady. Nah, Pteropsida ini atau paku sejati ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita temukan di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab. Kemudian Pteropsida ini juga ada yang hidup di tanah, di air, atau ada yang menempel di pohon. Sporofit pada Pteropsida ini memiliki akar, batang, dan daun. Batangnya berada di bawah permukaan tanah yang disebut dengan rizom, dan daunnya ini lebih besar daripada kelompok tumbuhan paku yang bersubdivisi seperti Spilopsida, Lycopsida, dan Spenopsida. Nah, umumnya ini daunnya ini berbentuk seperti lembaran yang berukuran besar atau makrofil, dan majemuk atau terbagi lagi dalam beberapa lembar. Dan tulang daunnya ini juga bercabang-cabang. Nah, pada Pteropsida ini juga ada daun muda yang menggulung yang disebut dengan sirsinat. Kemudian Pteropsida ini memiliki sporofil dan tropofil. Pada sporofil ini terdapat sporangium yang terkumpul di dalam sorus yang terletak di bawah permukaan daun. Pada Pteropsida yang hidup di air, sporangiumnya terkumpul dalam sporokarp, misalnya pada Marsilea atau pada tumbuhan semanggi. Nah, pada fase gametofitnya, Pteropsida ini memiliki klorofil dengan ukuran yang bervariasi. Nah, fase gametofit ini bersifat biseksual atau uniseksual. Spesies Pteropsida ini terdapat sekitar 12.000 spesies. Kemudian kita akan membahas tentang paku sisinaga. Nah, paku sisinaga ini atau bahasa latinnya Pyrosia piloceloides merupakan tumbuhan epifit dari famili Polypodiaceae. Walaupun dia menumpang pada pohon lain, tetapi dia tidak termasuk tumbuhan parasit karena tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri. Paku ini biasanya juga ditemukan di seluruh Asia tropis yang tumbuh di permukaan batang pohon yang memiliki kondisi lingkungan yang lembab dan paparan sinar matahari yang cukup.
disebut paku sisik naga karena jika daunnya banyak akan berupa sisik dan warnanya pun hijau, jadi mirip naga. Nah, Pyrosia piloselodes ini memiliki sistem fotosintesis yang khas yang dimiliki oleh banyak tumbuhan epifit dan tahan kering karena mempunyai metabolisme asam crassulaceae atau disebut juga dengan fotosintesis CAM. Nah, metabolisme asam crassulaceae ini adalah jalur fiksasi karbon yang berkembang di beberapa tumbuhan sebagai adaptasi terhadap kondisi kering yang memungkinkan tumbuhan berfotosintesis di siang hari dan pada malam harinya itu bertukar gas. Nah, morfologi pada Pyrosia piloselodes ini terdiri dari rizom, daun, dan akar, perekat, serta juga ada sporanya. Nah, pada akarnya ini merupakan akar serabut yang bentuknya halus dan kecil. Dia tumbuh dalam jumlah yang banyak, menempel dan menjalar pada inangnya untuk menyerap air di sekitarnya. Kemudian pada batangnya ini juga menjalar panjang mengikuti inangnya, mengikuti tempat yang ditumpanginya. Dan setelah itu warnanya juga coklat terang dengan sisi coklat gelap yang melekat erat. Nah, pada batangnya ini juga menjalar panjang, warnanya coklat dengan sisi coklat gelap yang melekat erat. Kemudian pada batangnya ini terdapat bulu-bulu halus. Nah, setelah itu pada daunnya, ini memiliki dua jenis daun. Yang satu bulat atau lonjong. Kemudian daunnya ini berdaging, kemudian tepinya juga rata, pangkalnya tumpul. Kemudian pada daun mudanya biasanya terdapat bulu-bulu halus. Jika sudah tua, bulu-bulunya itu rontok. Di sini tidak ada bulu-bulunya, berarti ini sudah tua. Pada daun yang satu lagi yang termasuk daun fertil, ini ciri-cirinya panjang, juga tepinya itu rata, dan di belakangnya terdapat sorus yang tumbuh mengikuti tepi daun yang panjang ini, dan warnanya agak kemerah-merahan, coklat kemerah-merahan. Nah, Pyrosia piloselodes ini termasuk paku heterofil yang daunnya ada dua, dan termasuk Pteridophyta yang bersubdivisi Pteropsida. Nah, manfaat Pyrosia piloselodes ini, tumbuhan ini dapat mengobati penyakit kencing nanah, kemudian juga bisa mengobati batuk, penyakit radang gusi,
dan menghentikan pendarahan. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya, karena di dalam tumbuhan ini mengandung bahan kimia seperti saponin, polifenol, minyak atsiri, sterol, fenol, sporoflavonoid, gula, dan tanin. Kemudian tumbuhan kedua yaitu Pakis lady atau bahasa Latinnya Atherium filux femina. Tumbuhan ini dapat ditemukan di hampir semua belahan bumi utara dan banyak tumbuh di tempat yang lembab dan atau disebut dengan hygrofit. Pada fase gametofitnya, akarnya ini disebut juga dengan rhizoid atau akar semu. Kemudian pada fase sporofitnya, akarnya ini berbentuk serabut. Akarnya berbentuk serabut dan tidak memiliki akar pokok dan menjalar mengikuti batangnya yang berfungsi menyerap air dan mineral. Nah, pada batangnya ini pada batangnya ini terdapat di bawah tanah yang berwarna coklat serta menjalar di dalam tanah dan tempat tumbuhnya akar dan tangkai daun. Nah, tangkai daun ini sering disalahartikan sebagai batangnya. Pada daunnya berwarna hijau muda yang tersusun selang-seling serta tersusun selang-seling dan bergelombang. Kemudian bentuk tulang daunnya ini pun juga menyirip. Kemudian di belakangnya terdapat sorus. Di belakang daun pinggirnya ini terdapat sorus yang bulat kecil seperti titik-titik atau noktah berwarna kuning. Nah, manfaat pada tunas muda Atherium filix femina ini sering dikonsumsi mentah atau dimasak seperti yang terdapat dalam masakan ketupat sayur padang. Kemudian bisa juga dijadikan teh yang daunnya ini daunnya ini juga bisa dibuat jadi teh yang bermanfaat untuk mengatasi penyakit diuretik dan pereda rasa nyeri. Nah, pada tumbuhan Atherium filix femina ini memiliki kandungan flavonoid untuk meningkatkan efek vitamin C, antioksidan yang baik untuk tubuh, pencegah alergi, dan juga terdapat vitamin A di dalamnya. Kemudian akarnya ini dapat dikeringkan dan dijadikan bubuk yang dapat digunakan untuk membantu penyembuhan luka kecil. Selain itu, Atherium filix femina ini juga bisa dijadikan tanaman hias. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.